Cita-cita yang paling tinggi di dunia adalah haji. Kenapa haji? Tujuan sejati. Siapa yang dituju? Ilahi anta maqsudi. Wahai Tuhanku, engkaulah yang kutuju. Wa ridhaka matlubi, ridhomu yang kupinta. Kalau udah Allah ridho, neraka bisa jadi surga. Kalau Allah tak ridho, surga bisa jadi neraka. Kalau Allah ridho, miskin pun bahagia. Kalau Allah tak ridho, kaya raya pun derita. Miskin aja bawanya, kurang, serba kurang. Maka yang kita cari adalah ridho Allah. Wabtaghu min fadli. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayatin 190. Al-Baqarah 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara saqatahil ka'inna syarada bi 'indallah sumul bukhul ladina ya'qilun. Bunda ayahanda sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang jiwa, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tafsir Jailani, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Syekh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Syekh Muhammad Rasyid Ridho bersama gurunya Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar, dan Syekh Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain menempatkan jiwa itu adalah kembali kepada kehidupan ruh dan jasad. Tadi kita dah lama sama Ayanda Ketua berbicara tentang jasad, dan memang jasad inilah yang dikembalikan. Tapi kalau dalam kupasan memang disitulah 10% jasad harus diperhatikan. Tapi kalau tak diperhatikan bahaya juga. Meskipun 90% itu ruhnya. Artinya adalah profesor dari Jerman menyatakan sakit itu disebabkan pada dua hal. Badan dan pikiran. Badan identik dengan jasad, jasmani. Pikiran identik dengan ruhnya. Ini bunda kan mau berangkat ke Mekah nih. Ayanda kan mau berangkat ke Mekah insyaallah. Ini mudah-mudahan jalannya sudah mulai dekat untuk ke sana. Maka penyebab penyakit yang paling besar itu adalah pikiran. 90% alias ruhnya yang kondisi penuh dengan keresahan. Tiada guna kita kalau pergi ke sana kalau ruh kita tak kita jaga. Tiada arti kita melakukan haji bila ruh kita tak terkendali. Maka di situ tadi dalam surah Al-Baqarah 196 kita angkat wa atimul hajja wal umrah. Sempurnakan haji dan umrah. Maya yang disempurnakan tadi ini lillah.
Inilah lillah nih yang mau kita pasang dengan kupasan duduknya ruh kita, pikiran kita. Tapi bukan berarti karena 10% itu jasad cuman 10 aja, kita tak pikirkan tadi jasad kita. Tadi udah kena ceramah sama Ayanda Ketua ya, yang besar-besar perut nih ya, sama Ustaz Jaini ya, Ustaz Harman. Maka Ustaz Ayub nggak stabil ya. Maka oleh karena itu ini yang pertama. Maka masuk yang kedua, Ustaz, bagaimana kita masuk kepada penguatan jiwa ini? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah menenteramkan hati. Wah, yang mau tentram hati kalau sombong di dalam diri? Apa yang mau disombongkan? Semua datang, seluruh penjuru negeri, dari Binjai sampai tak tersebut lagi nama kota tuh, dari negara Indonesia sampai ke Afrika sana. Maya lagi mau ditunjukkan gigi dan senyum kita nih bahwa orang kenal nama kita. Tiada. Tuh jiwa yang harus dipelajari. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diungkapkan oleh mufasir yang saya sebutkan tadi, maka Rasulullah katakan, di mana Luqman alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkaulah kami menyembah dan pada engkaulah kami mohon pertolongan. Ini kalau dikembalikan pada surah Luqman ayat 13-14. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya inna syirka la dzulmun 'adzim. Rupanya kezoliman yang dahsyat itu adalah kesyirikan. Apa penyebab syirik terjadi, Bunda? Harta dan tahta yang dituhankan. Hati-hati kita ini nak pergi ke tempat tak kenal kita siapapun, tapi yang cuman kita kenal adalah Allah yang Maha Pengampun. Makanya Adinda Ustaz Ayub Al-Ayubi dengan lugas menyatakan seperti yang disampaikan tadi, biar tidak ada kata di belakang nanti terjadi. Itulah yang disampaikan, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Tapi sudah dijelaskan Adinda Ustaz Ayub tadi dengan seksama bagaimana orang Arab nanti melayani, tak peduli, begitulah orang Arab tuh. Tapi jangan disalahkan Arab, maka itulah Rasulullah didatangkan di Arab tuh. Kalau kita Islam tadi datang Nusantara, mungkin di Nusantara ini aja yang Islam, yang lain tak ada. Karena kita orangnya memang mau legowo-legowo aja. Tapi orang Arab tuh memang ambisinya luar biasa, makanya datang Rasulullah. Suku itu disebut dengan suku Quraisy. Tapi ambisi inilah disejukkan dengan orang yang legowo. Itulah baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada sombong. Pertanyaan, maya sombong tuh Ustaz? Apa yang disebut sombong tuh Ustaz? Dari Abul Qasim mendengar apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menyatakan, antas fihan al-haqq wa tagmitun nas. Sombong itu melecehkan kebenaran. Apa kebenaran Tuhan Anda Ustaz? Kita ini tidak ada apa-apa, berjumpa di seluruh Nusantara, berkumpul di negeri Mekah yang kita cinta, di negeri Arafah sana. Di situ semua manusia sedunia datang, tak tahu kita yang mana saudara sesungguhnya. Artinya saudara serahim, saudara jiran. Jadi yang diandirkan oleh Allah pada yang lebih sungguh saudara kita adalah
Innama mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka itulah saudara yang sesungguhnya tadi. Jadi kemana kajinya Bapak Ibu? Ya, jangan kita lecehkan kebenaran. Apa kebenaran itu Ustaz? Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jangan bawa harta dan tahta ke sana. Artinya kesombongan karena kita punya harta, kesombongan karena kita punya tahta, kesombongan karena kita punya kemampuan untuk berdalih dengan hukumnya, kesombongan karena kita mempunyai tahta kuasa untuk mengerjakannya. Maka di Mekah nanti jangan berdalih dengan hukum fikih yang sudah kita punya, kerjakanlah untuk diri kita sendiri. Masalah yang pakai nanti oma-oma ada sampai ke lengan siku-siku jangan dibahas. Engkau nih, kita ini datang ke Mekah tuh nak ngapain? Untuk jumpa Allah. Maka di Mekah itu identik dengan mabekatun, makanul buka, tempat menangis. Kalau ribut sibuk kita ngurusi orang, tak dapat bapak dan ibu fokus untuk melihat diri. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, siapa diri ini? Datang kita tak bebenang, tak ada pakaian satupun yang menempel di badan, telanjang bulat kita datang, itu pun kita menangis. Orang tertawa gemas, bayi pula namanya. Jadi itulah diri kita. Yang kedua, tidak luput lupa dan salah. Ketika itu dah ibu dan bapak ayah Anda dudukkan, insya Allah fokus kita kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Baru Arafah Rabbah, datang ke Mekah, udah diuji dengan COVID 3-4 tahun lamanya, sekarang dibuka fathulnya, terbuka gerbang luar biasa. Mau kita sia-siakankah 3-4 tahun? Tak ada COVID tuh, tak ada penyakit yang ditakutkan tuh. Yang sakit tuh hati dan pikiran kita resah. Aku pikir tidak. Tauhid kita kata, kita nyembah Allah. Tapi ternyata kita nyembah jadwal kloter kita berangkat. Ngeri, Bu. Jangan, makanya alhamdulillah mama angkat saya nasihati kemarin, jangan ibu ambil uang tuh, bahaya. Banyak jemaah yang udah kena, yang bercerai, hancur usahanya. Akhirnya dialihkan ke umroh. Beda haji sama umroh. Haji sudah pasti umroh, umroh belum tentu haji. Waktunya kapan-kapan bisa umroh, haji waktu setahun sekali. Hati-hati sama yang buka travel umroh. Kalau sama Ustaz Alpan nggak apa-apa, aman. Ustaz Alpan malah selalu menyemangati tuh ya. Dari umroh ibu berangkat nih, tabung lagi haji, insya Allah gitu ya Ustaz. Ini kadang bahasanya lain lagi. Kapan ibu nunggu haji? Tak kapan ibu haji? Udah umroh saja. Kayak cewek pula, kayak mama pula merepet gini jadi. Ini pengaruh perut besar juga, ngelasak kali aduh. Ben, masuklah kaji kosor, jamak dan kosor. Wah, Ustaz ini kemana? Oh, bertanya tentang kemana-mana, jelaskan. Orang filsafat sama orang tasawuf begitu. Keliling-keliling kami dulu. Ya. Jadi, Bunda, hati-hati ya. Udah berapa banyak tauhid kita hampir hancur kemarin, hampir musyrik kita. Gara-gara apa? Kita tuhankan dari pendaftaran kita berapa belasan tahun yang lalu. Entah berangkat, entah enggak kami. Saya berdebat sama mertua saya. Sungguh mama sudah haji. Kalaupun mama dipanggil Allah yang Maha Suci. Ikhlaskan kaidah haji itu sendiri, mencapai tujuan yang disungguhkan dan difokuskan dalam kehidupan selama ini. Itu haji. Hajjul bait.
Tujuan rumah, siapa nak ditemukan rumah itu? Siapa lagi kalau bukan pemilik rumah? Siapa pemilik rumah itu? Allah. Paham bun? Paham ya? Mengapa kita tak yakin? Inilah keyakinan terbuka. Insya Allah tak ada lagi alasan yang lain untuk siapa yang menghambat. Masalah tentang alasan yang disampaikan tuh orang tuh lah itu. Walaupun sebenarnya nggak ada. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Bun, inilah kadang lupa kita makhluk yang tak berdaya. Makanya Bunda Yanda sadari kita adalah manusia yang tidak luput dari lupa dan salah. Lupa kita ini makhluk lemah. Segarang apapun orang yang di aparat, kalau bini tak pulang-pulang lemah wak. Segarang apapun kami seorang dokter profesor, kalau mahasiswa hilang lemah juga awak. Segarang apapun Ustaz kondang jemaah tak datang lemah juga awak. Walaupun nolaknya ke diri. Benarnya hamba ini orang berguna. Tuh lemah pertama. Lemah kedua adalah kita lupa. Kelemahan yang kita sadari adalah diterima Allahkah yang kita lakukan selama ini. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa-apa yang kuperintahkan kepada kalian semua, kata Allah, kecuali menyembah Allah tujuannya. Nyembah Allah gimana? Udah kami sembah Engkau ya Allah, ikhlasnya sudah kalian nyembah. Sengaja dikasihkan Allah kondisi COVID ini di dunia, bukan di Nusantara aja, di dunia. Nak dilihat Allah yang naik haji ini betul-betul tidak benar-benar mau jumpa aku, atau mau jumpa titel haji hajahnya saja pulang dari Mekah. Kalau itu Bu, saya yang lebih stres. Awak udah berangkat 2003, tidak pernah lagi dipanggil haji, tapi doa itu. Dr. Sapria Andi MA atau silajang nggak berangkat haji dulu. Kalau itu yang kita tunggu, kalau itu yang kita harapkan, titel haji yang kita inginkan, tak dipanggil orang marah aja kita gaduh. Itu satu. Yang kedua Bunda, kembali kepada kelemahan kita ini adalah disitulah tadi kita pahami bahwa kita harus tahu kita belum tentu diterima Allah. Bunda kan merasa keraguan ini kan ada dua yang Bunda Nenek tanyakan tadi ya. Ragu pertama kan Nek adalah ngapa kita bisa sholat dibuat jamak, satu mungkin. Yang kedua ragu mungkin tak paham mengerjakannya. Pertanyaan mana yang Nenek tanyakan di sekarang? Pelaksanaannya berarti ragu karena mengerjakannya alias belum begitu paham. Tapi ada yang mau saya bahas pertama Bun. Ayanda, ini yang pertama lagi getol ya, berdebat kami kemarin. Karena kita sama-sama anak kita kemarin di Gontor 8 Selawa. Ini perjalanan 3 jam, 13 jam. Jadi ada yang mengatakan bahwa untuk apa kita untuk menjamaknya Ustadz? Saya nggak mau saya jamak, apa orang saya mampu kok, saya mau mencetir, kan itu ego kita. Permasalahannya ketika kita mulai starter, tiba-tiba di situ starter, di situ tercabut Allah nyawa kita. Dapat nggak kita ngerjakan asar besok? Padahal udah ada perintah untuk menjamaknya. Walaupun kita waktu itu zuhur belum kita jamak, takdimkan ini Bu, takdim. Bunda berangkat mulai meninggalkan lokasi itu adalah setaat waktu zuhur tiba, tapi udah lewat dari rumah ya. Maka Bunda waktu itu langsung jamakkan zuhur dengan asar. Sengaja aku sholat zuhur ku jamakkan, takdiman ku dahulukan asar di waktu zuhur 4 rakaat kosron, jadi singkat karena Allah Ta'ala.
Itu setelah qomat. Kenapa dikosorkan? Masih ada fasilitas untuk mengkosorkannya. Maya kita nak wirid-wirid lagi di apa? Nanti terlambat orang gara-gara kita. Satu. Kedua, merepet orang gara-gara kita. Tengoklah ibu tuh. Kalau dia pergi sendiri naik ke mobil sendiri tak apa-apa. Ini nggak nunggu dia lah kita tadi. Itu dia. Makanya dikosronkan dia. Yang ketiga adalah kita nggak tahu perjalanan. Lancarkah di jalan? Tiba-tiba mesin rusak. Tapi enggak lah pula mesin pesawat mogok kan, jatuh lah juga enggak. Ya, ini kan bicara. Kalau kita berjalan di mana-mana pun kita pergi. Yang keempat adalah kita tak tahu apakah kita masih bernapas di muka bumi ini. Jadi jamak takdim tuh, zuhur tuh kita kerjakan dulu, baru nanti assalamualaikum 2 rakaat, baru masuk qomat lagi, baru masuklah asar. Sengaja aku sholat asar, ku jamakkan, ku satukan dengan zuhur di waktu zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau di awal tadi sengaja aku sholat zuhur, ku jamakkan dengan asar, ya 2 rakaat kosron, ku singkatkan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini terjemahannya. Yang penting ibu paham. Nanti kita kasihkan penyebutan bacaan niatnya, bahasa Arabnya. Ya? Iya, usolli fardhu zuhri. Nanti itu dibalikkan. Yang penting saya mengasihkan paham dulu sama ibu bapak. Ya, itu yang pertama. Maka yang pertama tadi ini banyak orang mengatakan, oh apa kami jamak Ustaz? Ketika ibu berada di atas pesawat, semua sibuk pergi untuk melakukan sholat. Apa tak goncang pesawat? Tambah lagi yang bertahan dengan pakai air. Ke kamar mandi. Macam bunda. Maka oleh karena itu banyak kaji. Inilah yang pertama tadi orang merasa dia mampu. Dia kuasa. Padahal fasilitas nyata, dan ini riwayat Syekhani, Bukhari dan Muslim, ditambah riwayat lain termasuk Ahmad atau Berani dan lain sebagainya, menempatkan tadi kembali kepada itu fasilitas Allah. Siapa yang tidak itu kan kebenaran itu. Tak diterima berarti dia melecehkan kebenaran dan disebutlah dia orang sombong. Dikasih keringanan tapi tidak mengerjakan keringanan. Nah yang kedua bunda, masuk tadi kepada bunda tadi kurang paham misalnya. Jamak takdim itu mendahulukan asar di waktu zuhur. Nanti masalah tentang niatnya dalam bahasa Arabnya nanti minta sama Ustaz Ayub. Yang penting saya pahamkan dulu kepada kemana arahnya. Maka di waktu zuhur itu bunda dan ayanda qomat dulu, habis qomat barulah niatkan dalam hati. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat. Kenapa disebut 2 rakaat? Karena kujamakkan dengan singkat. Qasran bil asri. Ya, tak usah pakai takdiman karena zuhur yang kerjakan. Paham, Bu? Tidak pakai takdiman, tapi ketika bunda udah assalamualaikum warahmatullah, qomat lagi. Baru masuk asar. Sengaja aku sholat asar 2 rakaat, kusatukan dengan zuhur di waktu zuhur, kusingkatkan, kudulukan. Nah, itulah bahasa itu begitu, itulah panjang lebarnya begitulah. Kalau disingkat lagi, sengaja aku sholat asar 2 rakaat, kudulukan dengan zuhur di waktu zuhur, satu asar dan zuhur. Ini maksud biar paham ya Bu. Kalau bahasa Indonesia kan paham kan? Nanti bisa tertinggal masalah niat Arabnya. Sengaja aku sholat asar 2 rakaat, kusatukan dengan zuhur, kusingkat. Ya, jadi 2 rakaat tadi di waktu zuhur, ya kudulukan. Itulah kalau terjemahannya. Kudulukan di waktu zuhur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat.
Kedudukan itu disebut takdiman. Tapi pas waktu sholat zuhur, tak pala bapak sebut takdiman, karena memang zuhur kita kerjakan. Masalah mengerjakannya gimana Ustadz? Sebagian besar ulama mengerjakan zuhurnya dulu baru asar, karena menghormati tahrimul awqatid dukhuli sholatih, menghormati waktu yang masuk waktu sholat itu zuhur. Mengapa asar dulu didulukan? Zuhur lah. Itu sebagian ulama besar menyatakan zuhur dulu dikerjakan baru asar di waktu zuhur. Sebagian ulama mengatakan karena didulukan dengan membahas dengan bahasa tekstual. Karena takdiman maka asar dulu dikerjakan. Ada pertanyaan Pak, kalau kita pas waktu asar zuhur tertinggal, asar dulu atau zuhur dulu Pak? Nanti. Jadi ketika nanti masuknya waktu, kan lupa saya Pak, besok-besok jadi potong Pak ya. Tapi mana tadi kajiannya, lupa. Zuhur dengan asar, zuhur dulu dikerjakan. Yang kedua, ada yang mengerjakan asar dulu dikerjakan karena membahas dengan bahasanya, teksnya. Takdiman, mendulukan waktu asar di waktu, mendulukan sholat asar di waktu zuhur. Maka asar dulu mereka kerjakan, baru zuhur. Sebagai tamu lah zuhur tadi, karena sebagai tuan rumah, tamunya siapa? Asar. Tapi sebagian ulama yang paling besar menempatkan pada zuhurlah dulu baru asar. Karena banyak kiasan, Maya sebab kita mau sholatkan jenazah, awak sendiri belum sholat zuhur, udah langsung sholat gaib. Makanya kalau Bilal yang betul-betul bagus Pak Haji, ditanyanya yang mau nyolatkan jenazah ini udah sholat wajibnya, boh kita tunggu dulu. Ini kadang begaduh. Kenapa terlambat datang? Segerakan. Kalau bercakap jenazah tuh, maaf Pak BKM, itu ada yang mau nyolatkan aku, dia pula yang tulus, cuman dia belum sholat wajib. Jangan aku nanti disalahkan Allah. Bagilah waktu dia sholat wajib dulu, langsunglah masuk sholat jenazah. Ini nggak pernah dikerjakan Pak. Ini cocok nanti nih para najir-najir masjid ditatar lagi nih pikirnya. Gitu ya Bu? Izin ya. Nah Pak, tadi pertanyaannya apa? Kita zuhur terlewat Pak, jadi waktu jatuh asar. Jadi asar dulu kah atau zuhur dulu? Itulah yang disebut jamak takhir. Maka tadi saya cut Bapak, karena kita masih jamak takdim. Bagus Pak pertanyaannya, alhamdulillah. Bu, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Ya. Ketika masuk kita tadi waktu asar, zuhur tadi tak terkejar, dan kita tahu ada jamak, maka kita dulukanlah urusan kita yang mau lakukan perjalanan, maka nanti kita akan kerjakan asar, dan nanti di akhirnya adalah zuhur. Disebut jamak takhir. Qomat lawak, Allahu Akbar, habis la ilaha illallah. Tapi jangan begitu berarti Allahu Akbar, habis la ilaha illallah. Bingung orang qomat mana ini? Qomat Sapriandi. Ya, udah selesai. Sengaja aku sholat asar, ku singkatkan 2 rakaat, ku satukan dengan zuhur karena Allah Ta'ala Allahu Akbar, tapi nggak ada takhirnya karena kita sholat asar. Makanya kita jangan berjemaah sama masjid tuh, karena mereka mukim. Kalau ada yang nengok-nengok tadi, ini kadang ada dia karena kurang ilmu tadi, tuh buat jemaah sendiri dia. Enggak. Ya, kita tunggu orang tuh selesai sholat. Maka kenapa? Ada hadisnya, tidak ada 2 imam dalam satu masjid. Maka bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, sengaja aku sholat asar 2 rakaat ku singkatkan, ku satukan dengan zuhur karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berdiri qomat lagi. Tapi itu setelah orang sholat. Kalau di masjid dia biarkan orang itu sholat dulu. Ada yang bercakap, Bapak Ibu kenapa nggak sholat nurnya? Ini kadang
Harusnya dia tahu, oh ini mungkin bapak ibu ini perjalanan jauh. Mereka mau ngambil musafir. Kalau sekarang sinis dia muka nengok awak. Dikira itu numpang buang air kecil, mau buang air besar di masjid tuh. Ada pula yang ngomong lagi, kalau ibu mau buang BAB BAK, udah di galon aja, jangan di masjid nih kalau nggak ikut sholat. Itulah saking nggak punya ilmunya dia. Orang-orang yang gitu ya sekarang banyak megang masjid. Ini fikih tasawuf nih Pak, fikih tasawuf ini. Ya, nah jadi bagaimana setelah orang itu selesai sholat baru ambil. Kami dulu ingat saya dapatkan ini juga lebih dalam ketika waktu masih lajang tahun 2003 bersama almarhum Ustadz Yusuf Tanjung. Waktu itu kami di Haromain, beliau Arafah. Nah setelah itu bagaimana? Baru berdiri, komat, habis komat, sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat, kusingkatkan jadi 2 rakaat, ku akhirkan pelaksanaannya digabung dengan sholat asar di waktu asar, karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, itu dia Pak. Bertahan Bapak gara-gara Bapak belum sholat zuhur, karena masih ada waktu zuhur, tuh tinggal Bapak. Itulah musafir tadi, ada kebersamaan, tidak memandang keegoisan. Makanya Allah jaga kita semua, yang penting tujuannya nyampe. Itu yang dimaksud haji. Haji itu tujuan sejati. Sapria Andi. Cita-cita yang paling tinggi di dunia adalah haji. Kenapa haji? Tujuan sejati. Siapa yang dituju? Ilahi anta maqsudi. Wahai Tuhanku, engkaulah yang kutuju. Waridhoka matlubi, ridhomu yang kupinta. Kalau udah Allah ridho, neraka bisa jadi surga. Kalau Allah tak ridho, surga bisa jadi neraka. Kalau Allah ridho, miskin pun bahagia. Kalau Allah tak ridho, kaya raya pun derita. Miskin aja bawanya, kurang, serba kurang. Maka yang kita cari adalah ridho Allah. Wabtaghu min fadli. Bunda, ini kajiannya Pak. Jadi inilah tadi tentang jamak, qasar, dan takdim juga takhir dengan maknawiyah, wilayah, tasawuf dan filsafatnya. Jadi jangan kita sombong. Siapa orang sombong tuh? Melecehkan kebenaran. Kebenaran apa? Fasilitas sudah diberikan. Yang kedua adalah siapa orang sombong tuh? Yang meremehkan manusia. Sekarang udah berserak Pak, bentar ya Pak. Sekarang berserak, sepele sama manusia. Awak masuk ke masjid pikirnya mengandalkan amplop. Negur awak pun tidak. Masuk giliran awak, sekak putus, kena kajian tauhid, kena kajian fikih, kena kajian tasawuf, pulang nangis baru cium. Sekarang banyak kajiannya itu dipikir-pikir ustadz-ustadz yang ceramah itu amplop yang diharapkan. Padahal amplop itu tabungan akhirat Bapak Ibu sekalian. Yang kita pikirkan adalah bagaimana yang kita kerjakan diterima Allah. Gitu ya Bu, makanya kita cuma cari Allah terima apa yang kita kerjakan. Apa Pak? Terakhir? Pertanyaan Pak. Ada satu waktu Pak, jadi kita terlambat Pak, maghrib sampai isya. Iya. Jadi setelah itu sampailah ke rumah kita, kan nggak mesti lagi Pak, sholatlah kita di rumah. Mana yang dahulukan, Mas? Maghrib dulu atau maghrib? Baik, kalaulah Bapak tadi perjalanan jauh, masuk kajian fikih Sulaiman Rosyid 83 km. Kalau tak pakai tol, sini Asahan dulu kami. Kalau diterjemahkan Ustaz mualim dulu, Binjai ke Asahan. Sekarang udah ada tol, tapi nggak ada masalah. Tol nggak ada tol pun tetap itu memang jaraknya 80 km. Itulah yang disebut batasan musafir secara kajian fikih yang di bagian Ahlussunnah wal Jamaah.
Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya banyak lagi kaji. Misalnya ada hal yang penting. Yang kedua, hujan deras. Maka tiga itulah tadi: perjalanan, hal yang penting, hujan deras, masuklah menjamakkan sholat. Kenapa? Mungkin yang ini kajiannya adalah orang-orang yang suka berjemaah. Tapi kita masuk pada kajian yang musafir tadi. Bapak tak sempat tadi masuk karena takut tadi perjalanan, maghrib lembung, kemudian masuk isalah dikerjakan, baru masuk maghrib. Namanya jamak takhir. Itu pun pemahaman dalam kajian yang saya jabarkan tadi yang di awal, takdim dan takhir bodoh. Mengatakan gini Pak. Ini mau saya jelaskan Pak. Ini mau saya jelaskan. Bentar ya Pak. Inilah tadi yang dikatakan bahwa paham yang pertama, tetaplah tuan rumahnya itulah yang harus menjadi tauladan, maka isya dulu dikerjakan. Maka saya ambil kias. Maya kita nak sholat jenazah, zuhur awak belum sholat, orang disolatkan jenazah habis zuhur, bagaimana menyolatkan dia sementara sholat awak belum menyolatkan diri awak? Maka itu saya bilang tadi, maunya semua tadi BKM dan Najir Masjid, ketika ada orang datang, ini kita mau sholatkan jenazah ini, siapa yang belum sholat zuhur, cepat segera kami tunggu, jangan pakai wirid dan nyapa, cukup Al-Fatihah saja, kerjakan. Udah dikerjakan, kasih tadi 5 menit, baru mulai, ayo kita sholatkan jenazah. Seperti itulah seharusnya dalam kajian prajurit. Masjid dan musola itu adalah tidak lepas dari prajurit. Tapi itu sebenarnya nggak ada lagi Pak. Dah, ya. Maka itu yang pertama, menghormati menjadikan pemilik waktu adalah tauladan. Dia sholat isya dulu, barulah masuk sholat maghrib. Itu paham pertama yang sebagian besar ulama kerjakan dulu waktu yang masuk, baru masukkan waktu yang belakangan. Takhiran. Kerjakan waktu yang masuk, baru kerjakan waktu yang akan datang. Takdiman, mendulukan waktu maghrib, isya ke maghrib, itu takdim, dikerjakan waktu maghrib. Mendulukan waktu, mengerjakan waktu isya ke maghrib ke isya, tapi di belakangan, itu disebut takhiran. Maghribnya itu dibelakangkan. Nah, paham kedua sama seperti tadi. Ya kan, karena dia urutannya adalah urutan maghrib dulu, mana ada isya dulu kalau belum maghrib. Masing-masing memang punya kajian, dua-dua itu memang kajiannya ada Pak, tapi sebagian besar adalah mengembalikan kepada penempatan pemilik waktu yang pertama. Jadi kalau itu Bapak kerjakan, jangan begaduh, dua diterima Allah. Kenapa? Itulah kata tadi, niat sudah terpasang. Karena ilmu sudah kita punya, ya Pak. Mau sampaikan itu semuanya tadi Pak. Ya, baik itu ya Pak, Ibu. Mungkin dari saya itu saja. Yang jelas, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah mohon ampun, pada saya minta maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.